sendiri Novalino Hamid Kiatmajaya. Lalu anggota kelompok kami ada Ananda Sadrina, Gibran Hartayuda, Nia Nur Hasanah, Ripka Angela Tiurma, dan Rosa Aulianisa. Nah, untuk topik hari ini akan dibagi menjadi 5 pembahasan, yaitu pengertian ideologi, pengertian Pancasila, makna Pancasila sebagai ideologi negara, masalah dan tantangan dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir adalah aktualisasi Pancasila di era iptek. Untuk materi pertama yaitu adalah pengertian ideologi yang akan disampaikan oleh Rosa Aulianisa. Untuk Rosa Aulianisa dipersilakan. Ya, terima kasih Novalino. Sekarang saya akan membahas materi pertama dari itu pengertian ideologi. Pengertian ideologi yang pertama secara etimologis. Ideologi secara etimologis berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Nah, kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu idios yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat. Nah, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengetahuan, ilmu pengertian-pengertian dasar, ide-ide, atau the science of ideas. Ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, ide di sini dapat diartikan sebagai cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Kemudian, secara umum, pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu ada 3 unsur penting ideologi, yaitu keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Jadi setidaknya ideologi harus mampu memadukan 3 unsur ini. Yang pertama, keyakinan. Maksudnya ideologi dirancang dalam bentuk atas sekumpulan kepercayaan untuk melayani sekelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Artinya ideologi itu harus dipisahkan dari kesadaran mistis. Karena ideologi merupakan hasil penemuan dari pikiran berupa pengetahuan dan teori nilai-nilai logis. Dan yang terakhir, tindakan. Maksudnya di sini ideologi mengacu pada praktik sosial, yaitu nilai tertentu yang menjadi pedoman untuk suatu kelompok. Lanjut, di sini ada fungsi ideologi. Yang pertama, penyedia perspektif atau kacamata. Ideologi menyediakan sebuah perspektif atau kacamata. Dengan melalui perspektif itulah dunia dapat dimengerti dan dijelaskan. Dengan demikian, ide dan ideologi itu yang menetapkan tujuan-tujuan yang menginspirasi tindakan. Yang kedua, pembentuk hakikat sistem politik. Ideologi membentuk hakikat sistem sosial politik. Bisa dilihat sistem pemerintah yang bermacam-macam di seluruh dunia selalu berkaitan dengan nilai atau prinsip tertentu. Yang ketiga, perekat sosial. Ideologi dapat bertindak sebagai bentuk perekat sosial dengan menyediakan bagi kelompok-kelompok sosial dan seluruh masyarakat seperangkat keyakinan dari nilai pemersatu. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ripka Angela Tiurma. Baik, terima kasih untuk Saudara Novalino. Izinkan saya untuk memaparkan pengertian Pancasila. Jadi, cikal bakal dari Pancasila atau awal adanya Pancasila itu sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini dibentuk. Paling tidak ada 3 poin yang akan kami jelaskan mengenai pengertian Pancasila. Yang pertama itu
Makasih Noval. Yang pertama itu pengertian Pancasila secara etimologis, kemudian pengertian Pancasila menurut para ahli, dan yang terakhir pengertian Pancasila secara umum. Jadi Pancasila itu dimulai dari kebudayaan India kuno sampai ke Indonesia. Ini untuk pengertian Pancasila secara etimologis. Jadi kebudayaan India ini Pancasila merupakan aturan dasar atau peraturan moral etis, di mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua arti, yaitu panca yang berarti 5, dan sila ini juga dijelaskan menjadi dua pengertian. Ada sila, ada shila, dan ada sila. Di mana shila berarti batu, dasar, sendi, atau alas, dan sila merupakan peraturan akan tingkah laku yang tidak hanya baik, tetapi perilaku itu harus penting dan juga senonoh atau layak. Kemudian di budaya India kuno ini juga Pancasila digunakan oleh para pemeluk agama Buddha dengan nama The Five Moral Principles yang harus ditaati. Kemudian di kedua, di era Majapahit, Pancasila di era ini disebut sebagai prinsip moral. Tidak jauh berbeda dengan istilah Pancasila pada budaya India, Pancasila di era ini atau budaya Jawa merupakan 5 prinsip moral juga atau 5 moral principles. Dan yang ketiga, akhirnya Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Kemudian yang kedua, pengertian Pancasila menurut para ahli, kami rangkum menurut 2 ahli saja. Yang pertama ini ada isi jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun yang dipaparkan oleh Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang dipaparkan oleh Muhammad Yamin. Dan dengan demikian, Pancasila ini merupakan dasar negara, ideologi atau cara negara yang menjadi pedoman dan jiwa bangsa untuk membangun karakter kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang berlaku secara turun-temurun dan dengan memberlakukan 5 sila sebagai tonggaknya. Dan pada akhirnya, Pancasila ini memiliki hakikat untuk kehidupan manusia atau masyarakat. Baik, untuk materi makna Pancasila sebagai ideologi negara akan dijelaskan oleh Nia Nurhasanah. Baik, terima kasih Novalino. Saya akan menjelaskan materi makna Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak 1 Juni 1945, Pancasila ditetapkan sebagai pandangan hidup, filsafat atau dasar negara, dan ideologi nasional. Ideologi Pancasila merupakan posisi terakhir dan terpuncak dari peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena sebelum menjadi ideologi negara, Pancasila ditetapkan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 4 yang kami rangkum dan akan saya jelaskan. Yang pertama, mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Dimensi realitas maksudnya ialah nilai yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kita sebagai warga negara betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik bersama. Kemudian ada dimensi idealitas, maksudnya apa? Maksudnya adalah ideologi itu mengandung yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya ada fleksibilitas, dimensi fleksibilitas. Maksudnya adalah Pancasila bersifat fleksibel karena Pancasila sendiri memiliki keluasan yang memungkinkan ia berkembang dari segi pemikiran. Seperti yang kita lihat pula bahwa Pancasila masih hidup dan berkembang di tengah perubahan sekarang ini. Makna kedua yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita normatif. Maksudnya, Pancasila memiliki nilai yang mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan bangsa. Contohnya pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan salah satu harapan dan cita-cita bangsa kita. Yang ketiga ada makna visi, makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu visi atau arah penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila menjadi kompas kita. Kita berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang ada untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhanan, nilai kemanusiaan, dan kesadaran atas kesatuan. Makna keempat, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita negara dan sarana pemersatu. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, artinya bahwa
Pancasila merupakan alat untuk menjaga keutuhan NKRI. Ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Untuk materi selanjutnya adalah masalah dan tantangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akan dijelaskan oleh Gibran Hartayuda. Oke, terima kasih Noval. Jadi pada pembahasan selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan pastinya adalah persoalan-persoalan yang pernah dihadapi oleh suatu bangsa dan negara. Jadinya tuh mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Dan juga masalah ini berkaitan erat dengan yang namanya implementasi Pancasila. Jadi permasalahan yang terjadi ini menjadi salah satu faktor utama dari menurunnya sikap Pancasila. Dan apabila sikap Pancasilanya ini menurun, nggak menutup kemungkinan bahwa nantinya tuh akan banyak banget masyarakat yang memilih untuk mengembangkan ideologi baru. Contohnya itu seperti anti Pancasila. Lalu selanjutnya itu next, Pak. Lalu selanjutnya itu akan ada 3 topik pembahasan, di mana pertama yaitu mengenai masalah komprehensif. Jadi masalah komprehensif ini mencakup 3 permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai masalah individu. Masalah individu ini lebih ngelihat permasalahannya itu pada integritas dan karakter. Permasalahan pada integritas dan karakternya ini terjadi jikalau seorang warga negara itu memiliki sikap yang tidak konsisten dan tidak memiliki pendirian atau pelin-pelan. Lalu yang kedua yaitu masalah sebagai anggota masyarakat. Masalah dalam anggota masyarakat ini lebih melihat permasalahannya pada sosialisasi dan etika. Jadi permasalahan pada sosialisasi dan etika terjadi jikalau seorang warga negara itu kurangnya bersosialisasi yang mengakibatkan kecurigaan dari masyarakat lain dan ketika etikanya terhadap publik itu tidak benar. Lalu yang ketiga yaitu masalah sebagai warga negara. Masalah sebagai warga negara ini lebih melihat permasalahannya pada hak dan kewajiban sebagai warga negara karena keduanya itu saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain masalah komprehensif tadi, ada juga masalah yang terjadi dan menyebabkan pro Pancasila ini menurun. Pro Pancasila ini kan merupakan masyarakat yang mendukung ideologi Pancasila. Jadi pada tahun 2018 tuh ada survei yang dilakukan oleh LSI kalau dukungan terhadap Pancasila itu terus mengalami penurunan selama 13 tahun terakhir. Banyak banget penyebab dari berbagai bidang yang akhirnya menyebabkan pro Pancasila ini menurun. Tapi penyebab utamanya menurun pro Pancasila ini yang pertama yaitu menurunnya digitalisasi. Lalu yang kedua yaitu berkembangnya ideologi anti Pancasila. Yang ketiga yaitu penegakan nilai-nilai Pancasila yang belum tercapai. Lalu yang keempat yaitu Pancasila tidak dibawa ke ranah kehidupan nyata. Selain permasalahan berbangsa dan bernegara serta penyebab menurunnya pro Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga tantangan yang Pancasila hadapi sebagai suatu ideologi. Jadi tantangan yang pertama yang paling dominan adalah globalisasi. Karena globalisasi itu kan era yang saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat dari negara lain. Jadi masyarakat dunia itu menjadi lebih terbuka. Yang kedua, tantangannya yaitu dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Contohnya seperti ideologi radikalisme dan ideologi neo-kapitalisme. Dan yang terakhir, tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Contohnya seperti terorisme dan narkoba. Nah, untuk materi selanjutnya adalah aktualisasi Pancasila di era iptek yang akan dijelaskan oleh Ananda Sadrina. Baik, terima kasih kepada Noval sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Aktualisasi Pancasila di era iptek, yang mana pada era iptek ini Pancasila harus mampu bersifat aktual, relevan, dan solutif. Pancasila harus mampu bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ialah bukan berarti Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Lalu, Pancasila harus mampu bersifat relevan terhadap perkembangan iptek. Meski zaman terus berkembang dan berubah, namun nilai-nilai Pancasila tidak akan luntur dan selalu sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Sebab makna Pancasila serta nilai-nilainya akan terus hidup sepanjang masa, mulai dari butir sila pertama hingga sila kelima.
Pancasila juga harus mampu bersifat solutif, karena dalam setiap permasalahan dalam bernegara dan bermasyarakat, Pancasila dijadikan pedoman masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan termasuk bagaimana suatu teknologi menyelesaikan suatu persoalan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga yang menyaring segala dampak yang diberikan oleh kemajuan IPTEK itu sendiri. Next. Pada era globalisasi ini, IPTEK tentunya mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang yaitu transportasi seperti adanya kendaraan bermotor, kereta, pesawat, bahkan drone, dan lain-lainnya. Lalu ada bidang komunikasi seperti telepon genggam, WhatsApp, Line, dan aplikasi-aplikasi lain yang membantu komunikasi kita. Serta yang terakhir juga ada bidang informasi yang menyediakan berbagai portal berita, mesin penelusur, juga aplikasi-aplikasi lain yang sekali lagi membantu kita dalam memudahkan mendapat informasi. IPTEK, perkembangan IPTEK ini telah mengubah pola interaksi masyarakat dan berkontribusi besar terhadap masyarakat, perusahaan, atau industri dan pemerintah di dalamnya. Jika berbicara mengenai dampak dari perkembangan IPTEK, dapat dilihat bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi yang lain membawa dampak negatif. Dampak positif dari adanya IPTEK yaitu memberi kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. IPTEK memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita ingin mengirim surat, tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Kita dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Dampak-dampak positif inilah yang harusnya kita maksimalkan sebagai generasi muda di Indonesia. Sedangkan untuk dampak negatif dari perkembangan IPTEK akan menjadi tantangan bagi Pancasila untuk mempertahankan eksistensinya sebagai ideologi negara. Berikut adalah dampak negatif yang dapat menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada dehumanisasi manusia. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dehumanisasi berarti penghilangan harkat manusia. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bagi manusia untuk melepaskan diri dari perbudakan kerja, justru berubah menjadi suatu mekanisme yang menyingkirkan manusia sendiri. Disinilah fenomena dehumanisasi menjadi nyata. Teknologi sebagai karya manusia telah menghasilkan berbagai kemudahan, kenyamanan, efektivitas, dan hasil optimal dalam berbagai pekerjaan. Namun, di samping menghasilkan hal-hal yang positif, ternyata juga membawa dampak negatif. Teknologi dan industrialisasi telah menyingkirkan fungsi manusia sebagai salah satu faktor produksi yang dominan. Hal ini akan berakibat berkurangnya lapangan pekerjaan dan terancamnya nilai sila kelima di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Dekadensi moral pada era milenial sekarang ini terjadi ketika arus modernisasi mampu menyuguhkan segala sesuatu yang berimbas pada merosotnya moral penduduk Indonesia, terlebih kalangan pemuda. Masalah krisis moral yang dialami, khususnya di kalangan pemuda, telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa. Lalu yang ketiga ada teknologi digital membuat polarisasi intrik politik. Tentu kita tidak asing dengan polarisasi politik di sosial media, dengan istilah-istilahnya seperti buzzer atau pendengung dan SJW atau Social Justice Warrior. Para pengamat medsos mendefinisikan buzzer sebagai akun-akun yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan dan memiliki motif ideologis atau ekonomi di belakangnya. Sementara SJW dianggap sebagai seseorang yang memperjuangkan keadilan sosial secara progresif baik di medsos maupun dunia nyata. Dalam hal ini, algoritma medsos juga memegang pengaruh dalam melanggengkan polarisasi di masyarakat. Apa yang dilihat di medsos akan berhubungan dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Fenomena ini disebut sebagai echo chamber atau ruang gema yang mempersempit kemungkinan terjadinya pertukaran ide atau refleksi kritis dari netizen. Sebab informasi yang disediakan mendukung pendapat mereka, kita hanya akan mendapat satu sudut pandang tanpa tahu bagaimana sudut pandang lainnya. Lalu yang keempat ada penyebaran hoax. Penyebaran hoax melalui sosial media tentu sudah banyak terjadi di Indonesia.
seperti hoax gempa susulan Palu, hoax Ratna Sarumpait, dan hoax-hoax lain yang mungkin pernah kita dengar sebelumnya. Dan yang terakhir ada penyebaran ideologi radikalisme. Penyebaran ini dapat terjadi karena melalui sarana-sarana yang ada dalam internet. Kita bisa memperoleh informasi dengan mudah, praktis, dan cepat. Sehingga Indonesia termasuk rentan terpengaruh sasaran dari ajakan tindakan terorisme dan ideologi radikalisme dari adanya keterkaitan jaringan militan lokal dengan jaringan internasional. Lalu, bagaimana agar Pancasila tetap aktual? Kita bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya ialah pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui diskusi resmi dalam ikatan pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan informal dapat melalui pendidikan tersirat dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, ada sosialisasi Pancasila dalam kesempatan tertentu. Sosialisasi ini bisa melalui acara-acara kenegaraan, webinar, atau seminar umum, serta kegiatan sejenisnya. Lalu ada upaya kreatif dengan membuat kampanye atau video melalui platform yang sering kita temui seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ialah memasyarakatkan Pancasila dalam teladan konkret individu, bermasyarakat, dan bernegara, yaitu bagaimana kita dapat bersikap dan berpikir dengan berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya bangsa Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Saudara Nopal. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nopal. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dimohon untuk angkat tangan untuk raise hand terlebih dahulu agar memudahkan PJ menjawab. Silakan, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Ari Gagasan dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah menurunnya pro Pancasila yang tadi dijelaskan di PPT, di presentasi? Terima kasih. Pada kelompok 4, ini mau langsung dijawab atau catat dulu pertanyaannya? Mau di-keep dulu aja. Oke. Lanjutkan ke Ivan Castella, silahkan bertanya. Oke, saya Ivan Kasauria dari kelompok 3, izin bertanya. Kalian tadi kan, menurut kalian bagaimana sih caranya mengatasi berbagai ideologi yang berkembang di tengah masyarakat? Dan bagaimana cara menyatukan pemikiran masyarakat agar tetap meyakini ideologi Pancasila? Terima kasih. Maaf, Stella boleh tolong diulang? Baik, jadi pertanyaannya itu, menurut kalian bagaimana sih caranya mengatasi berbagai ideologi yang berkembang di tengah masyarakat? Dan bagaimana cara menyatukan pemikiran masyarakat agar tetap meyakini ideologi Pancasila? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Christina Raisa. Iya, saya izin bertanya. Saya Christina Raisa dari kelompok 1, izin bertanya.
Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir penyebaran hoaks dan penyebaran ideologi radikalisme? Terima kasih. Kelompok 4, apakah pertanyaannya cukup jelas? Jelas kok. Oke, selanjutnya Nurul Andini, silakan bertanya. Ya, saya Nurul Andini dari kelompok 5 ingin bertanya, gimana sih cara menangani masalah hak dan kewajiban warga negara dan apa dampak bagi warga negara itu sendiri dari masalah itu? Udah, terima kasih. Iya, oke. Mungkin 4 dulu ya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Gagasan. Jadi pertanyaan dari Arya Gagasan itu tadi, bentar, apa ya tadi? Bagaimana cara mengatasi menurunnya pro Pancasila? Jadi di sisi sebenarnya untuk jawaban Arya Gagasan sendiri tadi udah dijelasin oleh Nanda di bagian aktualisasi Pancasila. Karena kalau menurut KBBI itu sendiri aktual itu artinya sesungguhnya baru saja terjadi, masih baru, atau menjadikan betul-betul terlaksana. Jadi di poin bagaimana agar Pancasila tetap aktual ini adalah jawaban dari Arya Gagasan. Itu pendidikan formal dan informal, sosialisasi Pancasila, upaya kreatif, memasyarakatkan Pancasila, dan sebagainya. Apakah masih kurang jelas atau kurang puas dengan jawabannya, Arya? Mungkin kalau yang selain yang ada di situ, yang secara yang mungkin apa sih, kayak dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya apa aja tuh? Yang mudah, biasanya yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari contohnya kan kayak kita nih belajar pendidikan Pancasila. Nah, itu kan salah satu upaya biar kita tuh tetap ngerti tentang Pancasila, tetap pro tentang Pancasila. Itu salah satu contohnya. Kalau misalkan sosialisasi Pancasila ya kayak webinar-webinar tentang Pancasila, atau kita pokoknya misalkan ada teman yang tiba-tiba jadi mengagung-agungkan ideologi lain, kita bisa menjelaskan ke teman kita yang tiba-tiba jadi mengagung-agungkan ideologi lain gitu. Terus ikut upacara, salah satu contoh paling simpelnya. Kan di upacara kan kita ada baca Pancasila, hormat kepada bendera, itu salah satu contoh yang paling simpelnya dari bagaimana kita bisa tetap jadi pro Pancasila gitu. Apakah masih kurang puas atau sudah puas? Oke, sudah jelas. Makasih Nopalino. Makasih Pal. Untuk Siap. saya mau bertanya untuk yang jawaban Novalino. Ya. Kalau untuk yang saat COVID sekarang itu, selain untuk pengganti upacara itu apa? Nggak harus upacara, kan tadi upacara itu adalah salah satu contohnya gitu. Ya, Kan tadi udah dijelasin kalau kayak kita belajar pendidikan Pancasila itu merupakan salah satu contoh. Kita ngejelasin ke teman juga itu salah satu contoh. Sebenarnya upacara online juga ada, cuma agak jarang aja kan. Cuman itu salah satu contoh aja gitu loh. Oh, oke. Terima kasih untuk jawabannya.
Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir penyebaran hoax atau ideologi radikalisme. Apakah betul? Iya, betul. Oke. Jadi cara untuk mengatasi atau meminimalisir penyebaran hoax yang pertama itu balik ke individu masing-masing, yang mana apabila mendapatkan suatu berita kita tidak langsung menyebarkannya, tetapi melakukan pengecekan kembali apakah berita-berita tersebut itu benar atau masih simpang siur. Lalu untuk bagaimana cara meminimalisir penyebaran ideologi radikalis itu kembali lagi juga ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa memilah mana ideologi-ideologi yang sebenarnya masih sejalan dengan Pancasila atau malah bertentangan. Dan biasanya ideologi radikalisme itu bisa kita ciri dengan pengajaran atau pemikirannya yang bertentangan dengan Pancasila, seperti menolak adanya perbedaan, menolak cara bersikap toleransi, yang mana hal-hal itu tentunya tidak bisa diterapkan di Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Seperti itu. Apakah cukup menjelaskan? Oke, makasih Nanda. Iya, sama-sama. Ingin menambahkan atau kalau tidak ada langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kelompok 4 apakah siap menjawab pertanyaan selanjutnya? Kelompok 4. Tadi pertanyaan Nanda apakah sudah puas? Jawaban dari Nanda udah puas atau belum kira-kira? Tadi yang nanya. Oh ya, maaf. Izin menjawab untuk pertanyaan Stella. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi berbagai ideologi yang berkembang dan bagaimana cara menyatukan pemikiran masyarakat untuk meyakini ideologi Pancasila. Pertanyaannya seperti itu bukan? Iya, betul. Untuk cara mengatasi berbagai ideologi yang berkembang itu tentunya harus ditanamin dari dalam diri kita. Yang pertama itu dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Lalu selain itu kita juga dapat menghindari dampak buruk dari globalisasi dan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan cara menyatukan pemikiran masyarakat untuk meyakini ideologi Pancasila, salah satu contohnya seperti pendidikan pelajaran yang diberikan di pendidikan formal maupun yang non formal. Lalu yang kedua yaitu aparat penegak hukum itu harus tegas dan tanpa kompromi menindak para pelaku kejahatan atau pejabat atau tokoh masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya sih seperti itu. Gimana Stella? Masih kurang jawabannya? Cukup, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Stella. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya bagaimana cara menangani masalah hak dan kewajiban dan apa dampak dari masalah itu. Bu, begitu kan pertanyaannya? Iya, betul. Baiklah. Menurut saya ada beberapa cara untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama dengan cara supremasi hukum. Maksudnya penyelenggara kekuasaan pemerintah
selalu didasarkan dengan hukum. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban harus mematuhi hukum-hukum biar tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri sehingga dapat dari kesadaran masyarakat sendiri jadi masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dampak dari masalah tersebut bisa jadi eksistensi Pancasila di negara kita bisa pudar. Apakah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan dan jawaban. Selain 4 yang tadi, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Terima kasih yang sudah raise hand. Silakan langsung on mic aja. Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin bertanya ya, saya Marsyanda Razita dari kelompok 3. Jadi kan terkadang ya penyelewengan ideologi itu suka terjadi tanpa kita sadari. Misalnya kebijakan yang dibuat suatu organisasi atau instansi baik pemerintahan atau bukan sering sekali dibuat oleh para petingginya tanpa ada unsur demokrasi gitu. Jadi masyarakat atau karyawannya tuh susah untuk kritik atau kasih pendapat, atau mungkin kalau misalnya bisa kritik kurang aman kali ya. Nah, ya mungkin aja ini dapat ngilangin juga hak asasi manusia. Jadi mungkin agak ke komunis dikit gitu kali ya. Nah, pertanyaan saya nih, Indonesia kan ideologi Pancasila berdasarkan sila keempat. Menurut kalian Indonesia nih sekarang sudah seberapa demokrasi sih? Terus gimana tanggapan kalian sama penyelewengan ideologi yang tanpa kita sadari itu terjadi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Marsyanda Razita atas pertanyaannya. Kelompok 4, apakah sudah tertangkap dengan jelas pertanyaan dari Marsyanda tadi? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya bisa langsung bertanya Saudara Calvin Octavian. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, perkenalkan nama saya Calvin Octavian Gunawan dari kelompok 2. Mungkin pertanyaan saya mirip-mirip sama pertanyaannya yang sebelumnya ya. Tapi lebih ke pendapat kalian tentang ideologi Indonesia saat ini. Kan Indonesia kan menggunakan ideologi Pancasila.
Tapi kan setiap pemimpin itu punya pemahaman atau bahkan ideologinya masing-masing sendiri. Nah, menurut kalian di Indonesia ini sekarang ideologinya seperti apa, dan misalkan pemimpinnya tidak berideologi Pancasila, mungkin ideologinya apa gitu? Lebih ke ideologi apa? Terima kasih. Maaf, boleh diulang? Untuk Indonesia saat menurut kalian Indonesia saat ini itu ideologinya seperti apa, dan untuk pemimpinnya kira-kira menganut ideologi apa? Sudah jelas? Oke, sudah. Terima kasih. Tolong diberi waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Akan jawab pertanyaan dari Marsha. Mengenai tadi pertanyaannya adalah apakah sudah demokrasi negara kita seperti itu kan ya? Boleh tolong ulang lagi tadi pertanyaannya? Ya, kurang lebih seperti itu. Seberapa demokrasi negara kita? Oke. Sebenarnya dalam beberapa kegiatan di negara kita seperti pemilihan presiden, gubernur sudah menerapkan sistem demokrasi yang cukup dengan adanya pemilu. Namun dalam pelaksanaannya itu tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan negara ini terlihat kurang demokratis. Dan bisa dikatakan hal itu bukan hanya datang dari pemimpinnya atau pejabatnya saja, bahkan dari masyarakat kitanya juga. Seperti adanya money politik, hal itu juga akan berimbas, hal itu juga akan berpengaruh dikarenakan masyarakat kita masih menerimanya gitu. Kalau misalkan masyarakat kita sudah tahu bahwa hal itu salah dan berani untuk melaporkan, bukan menerima dan kemudian melakukan, mungkin penerapan demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Karena segala penyelewengan itu bisa terjadi apabila diberikan kesempatan oleh kita dengan berpura-pura tidak tahu gitu. Dan untuk beberapa orang yang memberikan kritik kemudian menghilang, itu sebenarnya kembali lagi ke bagaimana kita dapat membatasi kekuasaan-kekuasaan pejabat dengan berani bersuara. Tapi kalau berani bersuara, mungkin pada takut menghilang gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita tahu bagaimana cara bersuara yang baik tanpa membuat masalah lain, hal itu bisa kita minimalisir kok gitu. Apakah ada yang masih kurang dimengerti? Sudah cukup, terima kasih atas pandangan dan jawabannya. Tadi yang tentang pendapat tentang ideologi di Pancasila ini sudah sesuai dengan ideologi Pancasila atau belum, dan presiden kita menganut ideologi apa? Pertanyaannya benar seperti itu atau bukan? Ya, benar.
Oke, jadi kalau ditanya apakah ideologi di Indonesia ini sudah sesuai dengan ideologi Pancasila atau belum, saya akan memberikan contoh nyatanya seperti akhir-akhir ini dalam proses penanggulangan COVID. Kan suatu bangsa itu pasti dituntut buat nunjukin nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan mereka dalam penanganan COVID ini. Keadaan ini mengandung nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya itu kayak efektivitas pemerintahan. Dia kan dari semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangannya dengan kepentingan masyarakat. Contohnya seperti menjauhi sikap egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri, itu udah termasuk contohnya. Jadi hal tersebut tuh dapat diimplementasikan dengan keputusan seperti tetap berada di rumah, nggak bepergian, dan menghindari kerumunan. Contoh-contoh lainnya seperti mencerminkan kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, kayak gotong royong dan lain-lain. Terus kalau untuk pertanyaan apakah Presiden Indonesia kita menerapkan ideologi apa, dari berbagai sumber sih dapat kita ambil kesimpulan kalau Presiden kita itu sedang dia tuh berperan penting dalam pengembangan ideologi Pancasila. Soalnya dalam 5 tahun terakhir ini dari berbagai sumber itu menyebutkan kalau Pak Jokowi itu banyak melakukan pembinaan Pancasila sebagai ideologi negara. Bisa lihat di Novel aja share screen-nya. Ya gitu ya Pak. Oke, gitu aja jawabannya. Apakah sudah terjawab atau belum? Oke, sudah terjawab. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang raise hand lagi, saya cukupkan untuk pertanyaannya hari ini, dan tadi juga sudah banyak yang bertanya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, dan terima kasih banyak juga kepada kelompok 4 yang sudah menjawab. Terima kasih Sofi. Baik, jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke PJ Pancasila, Gilbert. Mau ngapain sekarang, Gilbert? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah presentasi, dan terima kasih juga moderator yang telah memimpin. Sebaiknya kita akhiri tim kita pada hari ini. Boleh bubar.